Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah Super Sunday IFCF Mapange. Bersama saya Demian Punatuai dan istri saya Sintika Adile. Saya percaya saat ini kita masih bergairah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti info sepekan. Demikian info sepekan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh ada kembali, semua karena anugerah-Mu Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati setiap persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Mari semua kita yang ada di rumah bangkit berdiri bersama, muliakan Tuhan kita. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa dan janji-Mu, ya dan amin dalam kehidupan kita semua. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai janji-Mu, ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap
Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Kita semua menerima janji Tuhan, sebab Dia yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari setiap keadaan kita saat ini. Apapun yang saudara alami, yakin bahwa janjinya ya dan amin. Mari semua kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal
Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadari Engkau Tuhan yang bermegah di dalam kami, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembah-Mu. Kami haus akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami haus akan cinta-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Yes, Lord Jesus. Hatiku rindukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu yang haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Jiwaku haus dan hadir-Mu. Kau jamah hatiku, Roh Kudus. Oh,
Kristus Tuhan, Kaulah pujaan kami, Lord Jesus. Pujaanku, Yesus, ya Yesusku. Pujaanku, segenap hidupku menyembahmu. Ya Yesusku, pujaanku, yes, ya Yesusku. Pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku, segenap hidupku menyembahmu. Segenap hidup kami mau menyembahmu. Menyembahmu. Segenap hidupku menyembahmu. Yesus Tuhan, kami menyembahmu. Engkau Allah pujaan kami, Engkau Allah sumber pertolongan kami. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Bapa. Kau sungguh indah Bapa, Kau sungguh mulia, Allah yang kami andalkan di tengah-tengah kehidupan yang semakin sukar. Tangan-Mu yang ajaib yang selalu mengangkat kami. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang kami andalkan. Engkau Allah sumber pengharapan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan, Raja kemuliaan. Kau yang datang, Kau yang akan datang dan menjemput mereka yang taat dan setia. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada nama-Mu, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu, Yesus Kristus. Kau yang buat kami kagum, setiap kebaikan-Mu dalam kami. Dan kami memuji-Mu Yesus, dan kami menyembah-Mu Yesus. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang selalu merencanakan yang baik di dalam kami. Kami mau berglori bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang selalu memberikan kedamaian, kasih setia-Mu besar.
Kami mengangkat tangan kami. Kami mengaku hanya Engkau Tuhan, nama yang memberikan kami kehidupan, nama yang memberikan kami keselamatan, nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Nama Yesus, hanya namamu Yesus Kristus Tuhan. Yesus, bawa kami terus lebih lagi menyembahmu Yesus, meninggikanmu Yesus, menghormatimu Yesus. Kau ada di sini, Kau hadir di tempat ini, Kau ada di setiap di mana kami menyembahmu saat ini Bapa. Bahkan di setiap hati kami, Kau sementara memulihkan kami. Kami bersyukur Yesus Kristus Tuhan. Dahsyat, dahsyat, dahsyat dan hebat. Dahsyat Kau Yesus. Hendalah basik, hendalah, ilara dahsyat, hendalah, hendalah syik, hendalah, hendalah syik, hendalah syik. Nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kedamaian, nama yang menghancurkan belenggu-belenggu yang mengikat, nama yang menghancurkan setiap dosa kami, nama di atas segala nama, namamu Yesus yang ajaib. Nama yang menguduskan setiap kami, agar kami layak bertemu muka dengan Engkau Yesus Kristus. Haleluya, Yesus Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia, kasih-Mu besar. Kaulah Tuhan pujaan kami, satu-satunya pengharapan kami, tak pernah meninggalkan kami, selalu ada di dalam kami. Pujian kami naikkan bagimu, pujian kami berikan bagimu Yesus. Yesus Raja kami, Yesus Allah kami. Kau yang berdaulat atas pujian kami Tuhan. Kau hadir dan melawat setiap kami saat ini. Hati yang benar-benar rindu, hati yang benar-benar menantikanmu Yesus, Yesus. Hendalah segenai lamateke. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan baru, hadirat-Mu yang memberikan kami pengharapan, hadirat-Mu yang memberikan kami kemenangan, hadirat-Mu yang memberikan kami kesembuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Sana bagimu Yesus, segala puji bagimu Yesus, segala kehormatan bagimu Tuhan. Yesus Allah kami, Yesus Tuhan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, ku
hargai, yaitu nama Yesus yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita pengharapan. Tidak perlu kita takut dalam situasi apapun yang kita alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa. Mari angkat tanganmu, saudara. Namamu Yesus Kristus Tuhan. Nama yang memberi kemenangan. Yes, amin. Nama yang memberi pengharapan. Imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang tidak pernah Tuhan lupakan sesaat pun. Saat ini kita beribadah kembali dalam Super Sunday, masih online service ya. Tapi saya percaya rohani Anda tetap bertumbuh sekalipun kita masih online. Asalkan kita benar-benar mendengarkan, menyimak, menghidupi firman Tuhan, maka iman kita pasti bertumbuh. Bukan tergantung dari online atau onsite. Sekalipun kita ibadah onsite, tapi kalau pikiran kita melayang-layang saat firman dibentangkan, saat kita diajak untuk worship, kita menyembah, tetapi juga kita hati gelisah dan tidak terfokus kepada penyembahan, tidak memberikan penyembahan pada Tuhan, saya yakin iman kita juga tidak bertumbuh walaupun kita ibadah onsite. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama menyimak atau menikmati akan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berbahagia karena di masa-masa seperti ini kami masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena suara-Mu Tuhan, itu yang memberi kami kekuatan menghadapi kehidupan di dunia yang semakin abnormal. Sekalipun ada di dalam masa new normal, kami tahu semua ini abnormal. Karena kami tidak bisa lagi beberapa umat-Mu, beberapa gereja-Mu di belahan dunia lainnya tidak bisa lagi menyembah-Mu, tidak bisa lagi bernyanyi dengan mengeluarkan suara. Kami juga sulit untuk berkomunitas oleh karena keadaan zaman yang new normal ini. Bapa Surgawi, oleh sebab itu berikanlah kekuatan bagi kami Bapa dengan Engkau bersabda. Karena firman-Mu itu menguatkan kami semua, membuka mata rohani kami, mengubahkan kami, membebaskan, melepaskan kami dari ikatan setan dan dosa. Dan juga bisa membuat kami berubah dari segala perangai-perangai, tabiat-tabiat, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi karakter. Dengan kuasa firman-Mu Bapa, kami bisa berubah. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, Allah sumber pemulihan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudus, tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman yang sangat sempurna, sedangkan hamba-Mu ini belum sempurna dan terbatas. Urapilah hamba-Mu, hikmati, dan biarlah apa yang Engkau ingin katakan boleh tersalurkan lewat bibir mulut hamba-Mu ini.
Tawan hamba-Mu ini, roh, jiwa, tubuh, bahkan semua jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Tawan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan masih dalam stay the course, ya, atau tetap pada jalur. Dan Anda tahu jalurnya jalur Tuhan, karena masih bulan November bahkan sampai Desember kita masih stay the course. Saudara, saya memberikan judul firman Tuhan sedikit bahasa Inggris, belajar ya. Because I know you, I am still. Karena aku mengenal engkau, saya tetap titik-titik, atau saya masih titik-titik. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali waktu kita membaca kitab Yakobus, kita melihat bahwa Yakobus ini sebagai saudara Tuhan Yesus mengajarkan norma-norma hidup yang Tuhan mau. Ya, kita perlu percaya ya, karena ini Yakobus ini saudaranya Tuhan Yesus sendiri ya. Pernah tinggal sama-sama Tuhan Yesus ya, besar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia mengerti betul keinginan hati saudaranya, dan dia mengerti betul bagaimana cara hidup supaya kita boleh hidup benar-benar berarti. Kita perlu tetap di dalam ketetapan Tuhan, jalur-jalur Tuhan. Apapun yang saudara mau upayakan dengan kepiawaian saudara, kemahiran saudara, titel saudara, dengan link-link saudara, atau dengan relasi-relasi saudara yang memang mungkin Anda anggap punya power, apa saja yang Anda ingin lakukan untuk membuat hidupmu berhasil. Tapi ketika Anda keluar dari jalur Tuhan, percaya saya bilang, one day Anda keteteran juga. Anda pasti gagal juga. Hanya orang-orang yang hidup dengan ketetapan Tuhan, ikut aturan-aturan Tuhan, yang hari-hari ini sebelum Yesus datang, hidupnya bukan semakin menurun, tapi akan naik terus, dan bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Anda ingat firman Tuhan itu kan? Nah, tapi kita bukan ingin membaca pembacaan hari ini dari kitab Ulangan itu, tapi kita membaca masih di Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11 ya. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya berharap ada ya tulisan di layar Anda, Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, supaya Anda semua boleh buka Alkitab ya. Ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bersabar dalam penderitaan. Kalau menurut saya lebih cocok bersabar dalam kehidupan ya. Karena kehidupan ini gak gampang saudara, apalagi ini akhir zaman, apalagi new normal. Nah, ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, sabarnya tuh sampai kedatangan Tuhan, saudara. Ya, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, baru dia mau menuai. 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kuat itu hati, ya. Jangan iko-iko akang itu kemauan hati yang tidak sesuai dalam jalur Tuhan. Kenapa kita harus teguhkan, paksa, kuat hati kita, meneguhkan hati. Di sini bilang karena kedatangan Tuhan is so early. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ya. 9, saudara-saudara menanti kedatangan Tuhan yang udah dekat ya saudara. Poin yang berikut diingatkan gini, saudara-saudara ayat 9. Jangan kamu sungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Maksudnya apa? Yesus segera datang. Yesus hakim adil. Ya. Dan 10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi yang dituntut sabar Anda bukan Anda orang pertama yang dituntut sabar.
di tengah-tengah dunia yang jahat. Sudah ada teladannya. Makanya dikatakan coba turuti teladan penderitaan nabi, ya, kesabaran para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Ayat terakhir 11, ayo baca dengan bersuara ya. Baca dengan bersuara. Jangan semua cuma nonton saya. Ayo buka Alkitabnya, yang belum buka saya beri kesempatan. Yakobus 5 ayat 11. Saudara-saudara, saya nggak mau gara-gara ibadah online Anda benar-benar jadi penonton. Alkitabnya nggak pernah dibuka. Sekarang yang belum buka, buka. Yang duduk pangku kaki, turunkan kakinya. Buka iPad-nya, buka smartphone-nya. Mau itu Samsung, sambungan langsung kayak ya. Mau itu Oppo, mau itu Vivo atau apapun. Ya, it doesn't matter mereknya apa aja. Pokoknya ada aplikasi Alkitab, itu baru hebat. Ada yang punya smartphone belum punya aplikasi Alkitab, ayo bertobat ya, bertobat. Isi aplikasi Alkitab. Aduh pastor so berat ini, so sering hang karena berat. Hapus itu yang membawa Anda kepada kebinasaan. Aplikasi Alkitab membawa Anda pada kekekalan, keberkatan, kesembuhan, kebenaran, ya, war-war orang Manado bilang ya. Yang lain-lain itu bikin Anda enggak war-war, delete aja, uninstall ya. Sudah, Yakobus 5-nya sudah dibuka. Tadi saya sudah baca sampai ayat 10 dari ayat 7. Sekarang saya mau baca ayat 11. Tidak ada lagi di antara Anda di iCare 1 2. Ada yang masih menonton saja, ongkang-ongkang kaki. 3 A, B dan 4 5. Gak ada yang menonton ya. Kita semua sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan di hari Sabat, di hari kudusnya Tuhan. Jangan duduk nonton. Sekarang buka Alkitab Yakobus 5 ayat 11. Ayat terakhir nih ya. Untung pastor gak suruh ulang dari ayat 7 loh. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Nah, bertekun. Bertekunnya udah mulai. Dari waktu ibadah online pun bertekun baca Alkitab, bukan duduk nonton. Anda nggak lagi nonton saya, terus mikir pastor ini mukanya mirip siapa ya. Nanti nggak ada firman yang masuk. Kalau firman Tuhan nggak masuk, Anda nggak bisa stay the course. Anda nggak bisa tetap dalam jalur Tuhan. Maunya melanggar aja aturan hidup. Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia ayat 11. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah ini udah disebut satu nama yang pernah menderita. Tapi dia tetap stay the course. Akhirnya apa coba Ayub. Ya, penderitaan yang lumayan hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan karena Anda rasa panas di tempat dudukmu, mulai goyang-goyang. Atau mungkin rasa dingin. Ya, lalu rasanya aduh kedinginan, lalu mulai nggak konsen, mulai gosok-gosok tangan supaya tangannya panas dan segala macam. Tapi apapun juga saat ini tolong ingat ya, semua jemaat Tuhan ingat, sekalipun ibadah online, Anda bukan lagi nonton, Anda lagi beribadah. Coba bilang, saya sedang beribadah. Semua, 1, 2, 3, saya sedang beribadah. Ingat ya, bukan lagi nonton. Persembahkan sesuatu kepada Tuhan selama Anda beribadah sekalipun online. Persembahkan hatimu, fokus ya. Ya, kalau perlu hari ini jangan kerja. Siapkan hari untuk Tuhan. Kerja cukup dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu itu hari kerja. Jangan ikut-ikutan digeser pelan-pelan dari kebenaran yang sesungguhnya. Karena memang itu keinginan musuh Tuhan. Anda kerja, imannya tidak tumbuh, kasih sisa kepada Tuhan. Ujung-ujungnya, aduh kok uangnya kurang, kok masih gak cukup, kok banyak masalah. Oh harus lebih kerja lagi. Kena klop dengan tipuan setan full. Tapi coba lihat, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kehidupannya gak usah ngoyo. Jangan kejar apa yang Anda gak perlu kejar. Yang Alkitab bilang gak perlu dikejar, jangan Anda kejar. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang perlu dikejar? Maka hal yang lain yang Anda sering kejar di hari-hari Minggu juga,
akan ditambahkan padamu. Jangan bolak-balik firman Tuhan. Kalau ingin hidup diberkati, kalau ingin hidup stay the course, jangan bolak-balik firman Tuhan. Anda gak bisa stay the course, Anda nanti pikir Tuhan ini gak berkati Padahal kita kurang menyimak baik-baik, kurang mengerti firman Tuhan. Ya, mengapa kurang mengerti? Karena kurang bergaul dengan Alkitab. Ya, kurang bergaul saudara dengan Alkitab. Oh gak punya Alkitab, minta sama pastor. Biar pastor tambah diberkati kalau diminta-minta. Sebab yang diberkati yang memberi bukan yang meminta. Nah saudara, Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 itu saudara, sebenarnya ceritanya hanya 2 bagian. 2 bagian itu sabar. Yang pertama saudara, itu ayat 7. Mengajarkan supaya kita sabar menanti tuaian sesuai aturan atau waktu Tuhan. Sampai Yakobus itu pakai ilustrasi petani. Itu maksudnya mau mengajarkan kita apa saudara yang membaca kitab Yakobus. Kita itu harus sabar untuk mau menuai apa yang kita tabur. Aduh pastor sakit tapi yang udah tabur baik-baik masa belum menuai-menuai. Tuhan kita bukan Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli. Tuhan kita bukan Tuhan yang pikun. Atau Tuhan kita Tuhan yang lamban. Kalau mau action, bukan. Tuhan kita itu Tuhan yang pasti memberikan tuaian bagi yang menabur. Sama dengan petani, lewati musim hujan, lewati musim semi, ya baru bisa menuai. Ya, mungkin ini musim yang diceritakan ini musim di Israel ya. Kalau di Indonesia tidak ada musim semi ya. Tapi artinya percayalah. Kalau Anda tetap sabar, apa yang Anda tabur di dalam jalur Tuhan, Anda pasti menuai. Makanya ada nyanyian dan itu dari kitab Mazmur ya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai. Pasti akan apa? Menuai. Dengan sorak-sorai. Tabur aja terus. Ya, tabur. Banyak kan orang Kristen gini mengeluh, kita so tabur Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Tapi kok kita enggak menuai. Cek para cek, dia menabur tapi dia enggak sabar belum menuai. Dia menyimpang dari jalur Tuhan, dia pakai jalan dunia. Dia coba pakai cara dunia. Ya jelas saja enggak menuai. Setengah kaki di dunia, setengah kaki di Tuhan. Masih ada yang begitu enggak? Kalau setengah kaki di dunia, setengah kaki jalur dunia, setengah kaki jalurnya Tuhan, ya kita nggak akan pernah menuai. Karena dikatakan di sini petani ini sabar ikut aturan, nunggu musim demi musim. Sabar dan tetap dalam aturan Bapak Ibu. Pasti deh Tuhan tolong. Sabar. Sabar. Mengikuti aturan. Ikut saja aturan Tuhan. Tabur saja kebaikan saudara ya. Tabur saja. Sedangkan yang kedua hanya 2 poin loh khotbahnya. Pastor mau bagi tapi lumayan panjang ya. Karena akan dijelaskan baik-baik. Sebab dijelaskan baik-baik aja banyak yang menyimpang. Apalagi pastor enggak jelaskan baik-baik ya. Yang kedua poinnya adalah waktu ayat 9 itu tadi. Sabar hadapi ujian dan pencobaan. Kalau tadi disuruh sabar untuk menanti penuaian. Menanti janji Tuhan. Asal tetap dalam jalur Tuhan. Pasti menuai. Yang kedua sabar hadapi ujian pencobaan. Fitnahan. Dirugikan orang. Dipermainkan, dimanfaatkan. Apalagi dirampok. Apalagi difitnah, apalagi dipukul, dianiaya mungkin. Sabar, itu namanya ujian pencobaan. Jadi kita diajarkan sabar dalam 2. Siapa yang tahan sabar? Kenapa mereka bisa sabar? Yang tahan sabar ya si Ayub tadi salah satu contohnya. Mengapa Ayub itu bisa sabar? Jawabannya seperti judul khotbah saudara. Because he knows so well his God. Karena Ayub mengenal persis, mengenal tepat
siapa Allahnya. Tadi kan judul khotbahnya, Because I know you, I am still. Karena saya kenal Engkau siapa Tuhan, saya tetap sampai sekarang jadi pastor. Apapun yang terjadi, saya tetap. Mau tadinya anak-anak ada kek, terus sudah nggak ada anak-anak kek bersama. Aku tetap, because I know you. I know my Lord. I know him so well. Karena saya tahu Bapak Ibu siapa Allah saya. Makanya saya bertahan di aturan Tuhan. Sabar. Menanti tuayan-tuayan. Ya, sabar. Gak mau karena sabar menanti tuayan tapi kayaknya lama terus mau pakai cara lain. Mungkin kurang ini ya, kurang tokcer kalau cuma doa-doa, terus layani pemuritan di sini di link-link saya ya. Anda sudah tahu link-linknya di mana-mana gitu ya saudara, supaya bisa dapat murid di situ. Oh kurang. Mungkin saya harus kalau ada jiwa baru disogok ya sama uang transport atau dikasih sembako. Pakai cara-cara dunia. Bujuk-bujuk dengan hal yang gak kekal. Nanti orang masuk gereja ini masuk bongko keluar bengko. Karena pastornya tidak sabar menunggu tuayan jiwa-jiwa untuk tetap dengan cara Tuhan. Adakah di antara Anda yang tetap sabar? Karena Anda bilang, karena kita tahu siapa kita pe Tuhan. Ya enggak mungkin kalau dia berfirman, kok dia lupa. Saudara tahu bagaimana Tuhan menolong Yusuf? Yusuf tuh masih nyong-nyong muda belia. Dia sudah mendapat mimpi bahwa orang tuanya dan saudara-saudaranya tuh nyembah-nyembah dia. Dalam mimpi itu dia melihat bahwa dia punya kedudukan yang tinggi lebih dari saudara-saudaranya. Tapi apa saudara? Apa yang dia habis mimpi langsung dia alami itu. Justru habis mimpi dia mengalami hal-hal yang kelihatannya mimpi itu bohong. Dusta itu mimpi. Masa kita mimpi ini hari, kong bulan depan kita PKK jual pak kita. Masa kita dapat penglihatan hari ini. Masa kita dengar nubuatan hari ini. Malah jauh bulan depan yang terjadi. Janji Tuhan makin jauh. Yusuf bilang. Kakak-kakakku mencebloskan aku di sumur. Teganya. Apakah Yusuf langsung dia keluar dari jalur Tuhan? Dia tidak sabar, dia sabar. Di sumur dia nangis. Tapi dia tidak kepahitan dengan saudara-saudaranya. Dia keluar dari sumur, dia masuk kerja, dia jadi budak di luar di halaman. Dia lakukan dengan terbaik sabar. Dia tetap lakukan dengan integritas dengan jalur Tuhan. Bukan karena dia jadi budak dia punya mental budak. Tidak. Lalu apa Yusuf tetap sabar. Akhirnya dia diangkat jadi orang kepercayaan Potifar. Udah masuk di dalam ruangan AC gitu loh. Ya. Serba ada di rumah Potifar. Ada stok-stok makanan di lemari es. Di lemari untuk stok-stok super mie. Ya. Ada kornet. Ada Sopini. Apa itu Sopini? Soseis merek dulu-dulu yang asli. Macam-macam. Tapi itu tidak membuat dia mangkage. Dia tetap di jalur Tuhan. Dia enggak curi-curi itu makanan-makanan untuk dia masukkan di kamar dia. Cemilan-cemilan, enggak. Tidak ada dusta di antara dia dengan Potifar. Sehingga one day, waktu dia masih ingat-ingat mimpinya, mungkin dia nyanyi, I have a dream. I believe my Jesus. Dia percaya sekali, satu kali mimpi itu pasti jadi kenyataan. Karena kenapa? Karena dia percaya
siapa Tuhan yang berjanji. Siapa Allah yang beri dia mimpi, dia kenal. Anda kenal nggak? Itu masalahnya. Sehingga kadang-kadang suka mau nakal-nakal pakai cara dunia. Kalau Anda kenal betul siapa Allah Anda yang berjanji, Anda pasti mampu sabar seperti Yusuf. Walaupun kenyataannya makin jauh, abis mimpi jadi budak. Abis mimpi, abis jadi budak, jadi narapidana. Abis mimpi, bukan abis narapidana jadi apa lagi? Bukannya jadi bagus malah jadi jelek. Malah jadi narapidana, tapi narapidana kesayangan. Sabar. Kalau Yusuf tidak sabar, Yusuf tidak menjadi contoh, Bapak Ibu. Kalau dia sabar untuk dia tetap menunggu kapan mimpinya jadi kenyataan. Tapi waktu istri Potifar mengganggu, terus dia ikuti, ya. Kalau orang itu nggak kenal Allahnya, saudara. Ya, kalau Anda punya pengenalan kepada Allahmu setengah-setengah ya, begitu dapat godaan seperti istri Potifar, Yusuf itu kalau dia nggak kenal siapa Allahnya, begitu dia lihat istri Potifar tergoda sama dia mulai berpikir, ini mimpi saya akan cepat jadi kenyataan. Saya bisa jadi simpenan istri Potifar, apa yang kita nggak mau punya nanti. Nanti saudara-saudaraku bisa bersujud seperti mimpi. Bapakku akan aku suplai dana bulanan. Tinggal minta sama istri Potifar. Udah nafsu seks bisa disalurkan, dapat duit. Ya, ini ceritanya ini berondong ini. Mau dengan tante-tante pejabat. Kalau Yusuf itu tidak mengenal Allahnya, dia tidak mau sabar dan tetap pada jalur Tuhan. Dia tidak akan bilang, tante, masa karena tante aku mau berbuat dosa terhadap Allahku. Tapi karena Yusuf mengenal siapa Allahnya, he is still. Dia tetap pada jalur Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, cuma 2 poin lama kan. Supaya ngelotok. Bukan pastor mau menyombongkan diri, ya. Tapi kenapa pastor selalu mau bersaksi dengan apa yang pastor alami atau anak-anak? Karena Anda bisa lihat dengan mata kepala dan Anda sebagian juga ada yang memang melihat dengan mata kepala. Ini bukan cerita bohong. Saya nggak bilang kayak burung nuri katanya, tapi itu kesaksian hidup. Bapak Ibu Saudara, sejak anak-anak saya kecil, sejak saya belum jadi pendeta ya. Kalau anak-anak saya minta sesuatu waktu papanya lagi nganggur, kami miskin. Hampir tiap hari makannya semur. Kenapa semur? Karena semur itu Bapak Ibu, saya kasih daun bawang jadi ada sayurnya kan. Terus tempe tahu itu lauknya. Terus ada kuahnya. Kan jadinya kenyang juga ya. Nasi pakai ada tempe tahu, ada daun bawang. Jadi irit, murah. Kadang-kadang pakai telur, ya. Tapi kesian telurnya bisa dibelah 2. Karena lagi miskin. Ya. Untuk makanan kami telur dibelah 2. Jadi kalau yang suka belah-belah telur belah 2 kesian, jangan, itu zaman dulu. Kalau sekarang jangan. Beri yang terbaik. Tapi ini karena memang gak punya uang. Telur dibelah 2, 1 anak, saya dengan Pak Marcel bagi. Jadi cuma 2 telur, murah kan? Setiap anak-anak itu minta apapun saudara. Saya selalu jawab, Ma kita kok perlu ini. Saya jawab, berdoa Kak. Atau berdoa Dek. Dan kalau saya bawa sesuatu, terus dia bilang, Ma dari siapa ini? Dari Tuhan Yesus. Ya tapi dari siapa, lewat siapa? Lewat Tante A, Om B. Tanpa saya suruh mereka akan bilang terima kasih. Nomor 1 kepada Tuhan. Karena mereka tahu itu dari Tuhan Yesus. Yang saya ingin bagikan saudara. Kalau kita sejak kecil didik anak kita untuk mengenal Allahnya. Mereka nggak akan mudah keluar dari jalur. Mau itu kenyamanan hidup. Mau itu kesusahan hidup. Mereka tidak akan keluar dari jalur.
Waktu Evelyn pindah ke Belanda, dia sempat stres. Dia sempat malahan ya, itu jadi pasien seorang psikiater. Saya baru tahu belakangan. Karena dia homesick. Masuk di satu negara yang beda budaya dengan kita. Dan itu negara ateis, saudara. Sangat pandang rendah orang Kristen. Sedangkan dia dididik Kristen banget. Ya, Kristen banget. Ya. Dan waktu itu dia tidak kerja. Dia tidak kerja, dia hanya minta sama suami. Dan bagi Kristen senang dapat istri. Tapi berarti tambah beban. Karena kenapa? Karena Kristen punya gaji yang sama. Masih kontrak rumah. Rumah yang sama dari waktu dia masih lajang atau nyong-nyong. Ya. Sekarang udah bawa istri. Tapi gaji yang sama. Tapi sekarang udah harus kasih makan 2 mulut. Tadinya cuma 1 mulut. Di rumah kontrakan yang sama. Tiba-tiba masuk si istri yang Kristen banget. Terus bilang sama suaminya, Christian, kita mesti kasih perpuluhan. Apa jawab orang Belanda ini? Waktu saya belum nikah sama kamu, 40% itu pajak untuk negara. 60% saya hidup sendirian. Sekarang saya sudah ada kamu. 60% hidup berdua. Terus kamu mau suruh tambah 10% untuk bawa ke gereja. Berarti waktu dulu saya hidup 60% dari gaji saya untuk 1 orang. Sekarang saya hidup untuk 2 orang. Cuma hidup dengan 50%. Tapi karena saya berulang-ulang katakan itu pada Evelyn. Bilang pada Christian. Bilang baik-baik dek. Akhirnya dia juga agak capek. Dia bilang, Ma, itu bukan uang kita. Itu uangnya dia. Kita gak bisa paksa, Ma. Akhirnya kita sekarang berdoa, Ma, begini. Tuhan tolong kasih kita pekerjaan. Walaupun gajinya cuma untuk bayar perpuluhan. Biar menderita, sabar karena kenal Allahnya yang diminta untuk kebutuhan perpuluhan. Sabar dan percaya gak keluar dari jalur Tuhan. Biar untuk perpuluhan. Akhirnya benar loh. Dengar doa itu suaminya tergerak si Belanda ini. Lalu dia bilang oke, kita kasih perpuluhan. Jadi kita hidup 50% dari gajiku untuk 2 orang. Uangnya lebih sedikit atau lebih banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi tetap mau stay the course. Karena Evelyn diajarkan untuk stay the course. Tetap tinggal di jalur Tuhan. Gak kompromi dengan keadaan apapun. Dan waktu mereka lapor ke bendahara di gereja. Itu bendahara sampai begini loh Bapak Ibu. Aduh kasihan Ngoni masih kontrak. Aduh apa cukup. Nanti dululah. Waktu Christian cerita pada Evelyn. Bendaharanya ngomong begini. Anak saya ini sedikit lancang. Dia bilang begini. Apa dia bilang? Gak cukup gara-gara kasih perpuluhan. Palelu. Anda tahu kalau palelu orang Jakarta bilang artinya nganape kepala. Artinya gini. Apa ya kalau bahasa Manado? Nganape pande itu. Begitu kira-kira. Nganape pande itu gak cukup gara-gara kasih perpuluhan. Tanda kutip nganape pande. Begitu kan? Apa dia bilang? Palelu. Kita bilang begitu Noma, Pak Christian. Dia bilang apa itu palelu? Ya artinya itu, ya itu. Seperti itu. Dan saudara tahu, sebelumnya Evelyn sudah melamar kerja di mana-mana. Anda sebagian besar sudah dengar kesaksian ini, tapi Anda juga tidak berani melakukannya. Makanya saya mau supaya Anda stay the course, saya ulang kesaksian ini. Ini bukan kata orang, terbang tinggi kata orang. Ini anak saya sendiri alami. 1 tahun dia di Belanda tidak dapat kerjaan. Kira-kira hampir 1 tahun. Begitu mereka lakukan perpuluhan. Hanya beberapa hari kemudian Evelyn dapat panggilan kerjaan. Dan gajinya seperti perpuluhan itu. Ya enggak lah.
gajinya lebih dari perpuluhan yang harus dia kembalikan kepada Tuhan. 10% gaji Kristen dan 10% gaji dia. Gajinya lebih dari jumlah itu. Lalu dia lupa kasih perpuluhan. Ya enggak lah. Terus waktu sudah kerja, gimana komitmennya? Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia membantu teman-temannya. Dan akhirnya dia mendapat sahabat di restoran makanan Jepang itu. Dan sampai sekarang sahabatnya sering datang. Walaupun Evelyn sudah pindah rumah yang lebih jauh, lebih ke pusat kota. Lebih mahal dan rumah sendiri. Teman-temannya datang pada momen-momen tertentu. Mendapat sahabat dan pemimpinnya sayang. Seperti Yusuf, pemimpin itu selalu sayang. Kepala budak di halaman sayang, kerja di lapangan. Habis itu Potifar sayang. Kepala penjara sayang ya. Orang kalau tinggal stay the course, tinggal di dalam jalan Tuhan, tidak kompromi dengan cara dunia, itu pimpinan bisa sayang, saudara. Tuhan buat para pimpinan itu memberi kasih karunia kepada dia. Nah itu yang dialami Evelyn. Akhirnya dia dipercayakan bisa pegang loker. Ini bosnya orang Cina. Dia seneng karena Evelyn orang Asia. Dia percayakan pegang loker. Terus dia naikkan gaji Evelyn. Terus dia bilang, kamu saya mau jadikan supervisor. Tapi kamu jangan off hari Kamis dong. Oh nggak bisa. Kenapa Evelyn off hari Kamis? Karena hari Kamis kalau kita bilang hari I care. Dan Evelyn juga minta kalau hari Sabtu dia kerjanya terbalik. Shiftnya dia minta shiftnya pagi aja. Jangan dia shift malam. Waduh, padahal kalau weekend malam-malam itu itu banyak tamu. Waduh saya tidak bisa. Kenapa? Karena latihan, karena dia seorang pemain musik. Bukan kerjaan bikin kita gak ke gereja. Tetap berkomitmen, tetap pada jalur Tuhan. Dalam susah maupun senang, tetap sabar. Mengapa Evelyn begitu? Karena dia kenal siapa Allahnya. Allah yang waktu kami miskin dia minta makan ayam. Saya bilang berdoa dek. Dan saya pulang bawa mangga 1 tas plastik. Mangga itu ternyata berubah jadi ayam. Ini bukan cerita konga. Dia mengalami sejak kecil. Dia kenal Allahnya siapa. Lalu dipecat sama supervisor sama bosnya. Karena dia tetap tidak mau hari Kamis dia harus off. Karena dia tidak mau shift malam kalau Sabtu karena dia harus latihan di gereja. Karena hari Minggu dia minta dia shift malam karena pagi dia mau ke gereja. Seolah-olah dia ngatur bosnya. Karena dia mau stay the course. Dia tahu siapa Allahnya. Dia tahu bagaimana kalau Allahnya sudah berjanji. Bagaimana dengan Anda? Justru bagiannya Tuhan. Waktu untuk Tuhan kita kebiri, kita kasih untuk mencari. Makin pulih ekonomi keuanganmu dengan cara begitu. Berarti firman Tuhan udah terbalik. Kalau makin pulih, berarti Alkitab Anda gak benar. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal lain ditambahkan. Berarti cari dulu hal lain. Maka kerajaan Allah akan ditambahkan. Gitu ya. Kalau orang mencari utamakan hal yang gak kekal. Pasti Tuhan yang ngejar kita ya. Tuhan yang datang sendiri perkenalkan dirinya. Mungkin Anda berpikir begitu. Tapi saya sebagai pastor Anda, gembala Anda katakan, tidak, firman Tuhan tetap iya dan amin. Stay the course supaya Anda bisa kenal siapa Allah Anda. Dan setelah itu Anda tahu ceritanya. Evelyn mendapat pekerjaan lebih lagi. Di hotel bintang 5 di mana presiden-presiden Eropa, Amerika kalau datang ke daerah Belanda, di daerah Twente itu ya, Belanda bagian Twente, provinsinya lah gitu ya Twente, pasti nginepnya di situ. Sehingga dia pernah lihat Presiden Ronald Reagan di situ. Saudara, seperti Yusuf, karena dia tahu siapa Allahnya, dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau kompromi dengan cara dunia. Dia tidak mau ambil waktu Tuhan untuk hal yang lain. Dia tidak mau mengotori dirinya dengan hal-hal yang lain.
Karena dia mengenal siapa Allahnya. Aduh pastor, kita mengaku kita ini mudah sekali terbawa. Kita ini mudah sekali, ya sudahlah ndak ibadah yang penting dapat doi. Maaf pastor harus bicara dengan jelas. Berarti Anda belum kenal dengan persis siapa Allah Anda. Anda kurang baca Alkitab. Anda kurang merenungkan firman. Atau mungkin Anda mendengar firman, tapi Anda banyak menolak firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang dialami Evelyn dan Eva. Eva juga punya kesaksian. Saya berdoa, saya tidak setuju dia menikah dengan mantannya dulu. Ya, karena mau diadatin. Anda tahu kalau diadatin pakai adat itu ada kepala babi, itu ada okultisme. Ada opo-opo. Ya, saya katakan Eva, jangan Eva. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu. Saya nggak bilang sama anak saya, Ngana tuh anak pendeta, masa Ngana kawin ada okultismenya, tidak. Kalau saya ngajarkan Eva, Evelyn karena anak pendeta, one day saya bukan anak pendeta, berarti saya ngizinkan mereka hidup dalam dosa. Keluar dari jalur Tuhan. Tapi saya selalu berkata, Eva, Ngana orang Kristen. Ngana anak Tuhan. Evelyn, Ngana orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh seperti ini. Saya tidak bilang jangan bikin malu mama. Mama pendeta. Kalau saya ajarkan seperti itu pada anak saya tidak akan stay the course waktu pastor sudah pensiun. Tapi saya ajarkan supaya mereka kenal siapa Allah mereka. Mak kita sesuka makan ayam, berdoa. Mak kita sesuka makan coklat, berdoa. Dan mereka alami ketika mereka berdoa, Tuhan memberikan. Sejak kecil mereka sudah terlatih untuk stay the course. Karena saya tidak setuju perang dingin terus dengan Eva. Saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong pisahkan Eva dengan pria ini. Sudah melamar ini, ibunya dari Sumatera Utara datang sampai ke Manado. Tuhan tolong pisahkan. Dan saudara tahu, gak ada ujung apa-apa, tiba-tiba bosnya Eva bilang gini, Eva kamu mau gak pindah ke Makassar? Cara Tuhan memisahkan. Kita stay the course, pakai aja cara berdoa, pakai cara puasa. Gak usah ada yang teman-teman saya ya, banyak orang dunia juga, teman-teman SMP, itu berkata begini, share pakai orang pinter. Bikin supaya dia jadi sebel gitu lihat. Lu gak kepikiran mau bawa jadi sebel gitu. Dia jadi gak suka sama cowok itu. Tidak saudara. Saya kenal siapa Allah saya. Tetap stay the course. Hanya berdoa. Kenali Allah Anda. Hari gini masih mau ikut cara dunia saudara. Saya sebagai gembala Anda takut Anda gak selamat. Kalau hari udah begini, masih kompromi dengan dosa. Sebab kedatangannya itu sudah sungguh sangat nyata. Tadi pembacaan, Tuhan sudah dekat. Poin yang kedua, yang terakhir. Kita diajar untuk sabar dalam menanggung beban persoalan, ya. Tetap yakin saudara, ya. Tetap yakin bahwa sekalipun kelihatannya kita di posisi benar dan kita disalahkan, tapi Allah kita itu adil. Hakim sudah di ambang pintu. Artinya semakin kita menyerahkan persoalan pergumulan kita kepada Tuhan, pada saat kita diperlakukan tidak adil, semakin Tuhan akan mempercepat penyelesaian persoalan kita. Ingat cerita Lukas 18 ayat 1-8, di mana ada seorang wanita yang gak takut menghadap hakim yang adil.
Dan Tuhan mengatakan itu contoh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, berdoa saja. Sedangkan hakim yang tidak takut Allah dan manusia itu mengabulkan, apalagi Bapamu di sorga. Sabar dalam menghadapi penderitaan. Poin yang kedua adalah sabar dalam menghadapi beban persoalan atau penderitaan. Tidak perlu membalas. Daud itu sabar saudara untuk tunggu jadi Raja Israel. Anda tahu nggak waktu dia dikejar-kejar sama Saul? Anda tahu nggak waktu itu dia sudah diurapi ke siang sama Samuel. Tapi dia nggak waktu habis diurapi sudah, udah kalau gitu saya mau duduk di takhta raja, di kursi raja. Minggir kamu Saul. Nggak. Dia tetap merendahkan hati sebagai rakyat jelata biasa. Dia tetap menggembalakan kambing domba bapaknya yang cuma berapa biji. Dia tetap memainkan kecapi. I worship you. Let it be your sweet, sweet sound in your ear. Dia tidak ngotot untuk dia cepat harus geser Saul. Dia tetap bahkan menghormati Saul. Sekalipun Saul dengki kepada dia. Kenapa dia bisa sabar gitu? Karena dia mengenal siapa Allahnya. Dia tahu firman Allahnya yang mengatakan jangan usik orang yang diurapi. Sekalipun waktu itu Saul ingin bunuh dia. Dia tidak usik, dia tidak bunuh. Dia terus dikejar-kejar Saul padahal. Dan bukan hanya itu saja. Ya. Tapi karena Daud tidak mau bunuh Saul itu. Karena dia tidak mau main hakim sendiri. Dia kenal Allahnya hakim yang adil. Tidak perlu kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak perlu kita update status supaya semua orang tahu. Dia fitnah. Saudara, doakan supaya gembala Anda tidak pernah mau status apapun di Facebook. Apalagi waktu ke dalam keadaan marah. Menyindir-nyindir. Itu di Facebook itu memang area terbuka bagi musuh Tuhan. Segala macam atmosfer si jahat itu dominan itu di medsos. Yang punya aja siapa? Internet itu. Ngapain saya pikir mau di situ? Ngapain semua orang tahu tapi persoalan gak selesai? Mendingan nangis di kaki Tuhan. Curhat sama Tuhan. Tuhan selesaikan. Jangan membalas jahat dengan jahat. Jangan ikut-ikutan cara dunia. Nangis di kaki Tuhan. Kalau kita yang salah, ya kita bertobat. Ya, kita minta maaf sama orang itu. Tapi kalau bukan kita yang salah, gak usah lepaskan kutuk-kutuk, gak usah status ini, status kasih tahu ini. Berdoa. Daud tidak mau lakukan itu pada Saul. Karena dia tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Dia tidak mau ambil haknya Tuhan. Dia tidak mau duduk di kursinya Tuhan. Ayo yang suka duduk di kursinya Tuhan. Main hakim sendiri, turun dari kursi itu. Turun. Yang suka main dakwa-dakwa dengan mulut. Suka gosip-gosip. Suka fitnah-fitnah. Turun dari kursinya iblis sekarang, turun. Karena hakim yang adil sudah di ambang pintu. Percaya Allahmu, kenali Allahmu dengan baik. Dia bisa menolong Anda waktu Anda dalam pencobaan, dalam godaan, dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan penyakit. Waktu Anda dirugikan, waktu Anda dianiaya, percaya hakim sudah di ambang pintu dan hal pembalasan itu hak Tuhan. Kalau Anda yang balas, bisa kelebihan. Orang Manado bilang gini, bisa talebe. Nanti kalau talebe, DP talebe waktu hari penghakiman dikenakan kepada Anda. Bisa-bisa gak jadi masuk surga, masuk di tempat yang satu.
Tapi kalau kurang, Anda balas kurang, sebenarnya pembalasan harus lebih. Anda sakit hati. Aduh, dia bikin saya lebih dari itu. Kenapa saya balas cuman segitu. Pembalasan itu hak Tuhan. Dan yang paling perlu kita ingat, kalau kita yang balas, orang itu tidak bertobat. Dan kita dituntut karena sudah ambil hak Tuhan membalas. Dan kasihan orang itu juga gak bertobat. Yang seneng siapa? Iblis. Sabar dalam menanggung beban penderitaan. Persoalan. Jangan balas jahat dengan jahat. Duduk di kaki Tuhan. Pastor tidak ada waktu untuk bersaksi. Tapi tidak pernah saya lihat orang yang membalas jahat dengan baik. Dia tidak diberkati. Dia tidak makin naik. Dia tidak makin dimuliakan. Tidak pernah. Dia bisa stay the course. Dia tetap bertahan. Hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Apapun yang Anda alami. Ayo kembali kepada jalur Tuhan. Kalau Anda sudah keluar dari jalur Tuhan. Cara bekerja, cara berkeluarga, cara berbicara, cara bertemanmu, anak-anak muda. Sejak beberapa bulan lalu TYC, pastor sudah ingatkan, jaga pergaulanmu. Kalau Anda sudah terlanjur, ini waktunya kembali untuk tinggal dalam jalur Tuhan. Kita semua, orang tua, kita akan mempertanggungjawabkan juga anak-anak kita punya kerohanian. Selama mereka masih ada dalam ayoman kita. Mari para orang tua, belajar untuk mengenal Allahmu siapa. Sehingga Anda bisa tetap stay on the course. Tetap tinggal dalam jalur Tuhan. Akhirnya saya ingin mengatakan, kita semua ini ibarat para penumpang dalam satu pesawat. Di dalam satu pesawat, semua passenger, semua penumpang diminta untuk mematikan smartphone. Kita harus ikuti peraturan. Karena kita tahu kalau kita menyalakan itu mengganggu perjalanan. Dan kita tidak akan sampai di tujuan dengan selamat. Mengganggu navigasi yang ada. Ada begitu banyak peraturan. Kita diminta menggunakan seat belt. Kenapa kita sebagai passengers yang ada di pesawat kita, kalau kita lagi mengadakan traveling, kita ini mengikuti peraturan. Karena kita ingin cepat sampai. Kita tahu di pesawat ini cuma journey, cuma satu perjalanan. Ini bukan tujuannya. Jadi kita ikut aturan. Kita tahu nanti kita harus tiba di tujuan kita. Dan Anda tahu, Anda ini di dunia bukan selama-lamanya. Ini hanya perjalanan. Dan Anda yang tentukan perjalananmu, Anda tahu tujuannya ke surga. Ikuti aturan-aturan. Stay the course. Seperti Anda percaya pada pilot itu. Percaya Allahmu. Anda bahkan tidak kenal, tidak pernah lihat pilotnya. Tidak pernah jabat tangan. Tidak pernah bicara. Jangankan bicara, lihat wajahnya aja tidak tahu siapa pilotnya. Cuma paling dia perkenalkan diri waktu kita mau take off. Anda kenal betul siapa Yesus Kristus. Percayalah kepadanya. Supaya kita tetap ada di dalam berkemenangan. Tuhan memberkati orang yang sabar untuk menanti janji Tuhan, untuk menanti penuaian dan tetap ikut aturan. Dan orang yang sabar dalam menanggung penderitaan, godaan, pencobaan, tetap ikut aturan Tuhan. Pasti tidak akan lama lagi kita akan menerima dengan sorak-sorai semua yang kita tabur. Stay the course. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Karena sudah lama ya, banyak jemaat akhir-akhir ini yang hanya jadi penonton. Dan kita akan menyembah setelah mendengar firman Tuhan. Jangan lama-lama ya pastor ya. Ya tergantung ya. Tergantung dengan Roh Kudus ya. Ya Yesus,
Engkau mengajarkan kami kembali. Kami kembali kepada jalur. Engkau memperkenalkan kembali pribadimu lewat firman-Mu. Tak perlu kami meragukan. Untuk apa Engkau mati di kayu salib dengan cara yang menyakitkan, dengan cara yang memalukan, agar kami selamat, agar kami hidup bahagia, hidup berarti. Mengapa kami perlu ragukan lagi kasih-Mu? Mengapa kami ragukan akan perintah-Mu? Mengapa kami tidak mau mengikuti titah-Mu? Kami mau Tuhan, dalam keadaan apapun kami sabar untuk tetap tinggal dalam jalur-Mu, dalam ketetapan-Mu. Kami tidak memakai cara-cara dunia. Bahkan kami sabar Tuhan menunggu penuaian untuk kami menikmati janji-janji-Mu. Kami juga sabar dalam menanggung penderitaan proses. Kami percaya Kau hakim yang adil yang akan membantu menolong kami, membela perkara kami. Asalkan kami tidak membalas segala sesuatu yang jahat dengan segala yang jahat. Kami tetap percaya siapa Allah kami. Itu cukup bagi kami Tuhan. Berjalan bersama-Mu seumur hidup kami untuk menikmati kebajikan dan kemurahan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan buat Tuhan nyatalah bagi hidupku. Sama-sama katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Allah yang setia, sungguh setia dalam hidup, di dalam hidup kami. Kau tak berubah, janji-Mu tetap sama. Allah yang mengasihi kami, kami mengenal-Mu bukan dari kata orang. Kami mengenal-Mu karena hubungan kita Bapa, hubungan Engkau dan aku harus dipulihkan. Hubungan umat-umat-Mu ini, di dalam nama Yesus hamba berdoa memberkati pemulihan
hubungan umat-umat-Mu di gereja-Mu ini dengan-Mu Tuhan, sehingga semua bisa mengenal siapa Allahnya yang benar-benar penuh dengan kasih karunia, kebenaran, dan keajaiban dengan kasih. Harakonat erelebek yaralamo. Yesus, Yesus nyatakan pribadi-Mu. Yesus nyatakan kehadiran-Mu dalam hidup umat-umat-Mu. Uralabakana syandar alamu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, mereka yang terikat dengan mamon diputuskan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan hubungan-hubungan gelap yang tidak pada jalur Tuhan diputuskan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan setan dan dosa diputuskan dalam nama Yesus. Dan terang Kristus, firman yang hidup datang, firman yang telah menjadi daging. Lawatlah umat-Mu. Lawatlah mereka Roh Kudus dalam nama Yesus. Mereka bangkit menjadi terang. Mereka mengenal Allah mereka. Mereka kuat bertahan di dalam jalan-jalan-Mu. Tidak keluar dari kehendak-Mu. Tidak keluar dari ketetapan-Mu. Tidak menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Di dalam nama Yesus. Dan mereka menerima apa yang Kau katakan. Naturelebek yaralaba shandaralaba. Naturelaba kanasyata karalama. Di dalam nama Yesus bangkit setiap roh-roh yang lemah, jiwa-jiwa yang lemah bangkit dalam nama Yesus. Kuralaba kanasyerelebe aralama. Terima kasih Yesus. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terpujilah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami tidak setia. Dan hari ini kami kembali kepadamu, kembali kepada kehendak-Mu, kembali kepada keinginan, kerinduan-Mu, kembali kepada jalan-jalan-Mu, kembali di dalam jalur-Mu, kembali di dalam rencana-Mu, kembali dalam kebenaran-Mu, kembali dalam pelukan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Dan saat ini Tuhan berkatilah umat-umat-Mu. Sama-sama kita katakan sebelum terima berkat saudara. Yesus Engkau selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Akhirnya saudara, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh kasih dan beri engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan persoalanmu. Terima, nikmati, dan salurkanlah berkat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami kenal. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Blessed people yang tetap tinggal dalam jalur Tuhan. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi. Selalu sertai janjimu, ya dan amin. Terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Kami percaya janjimu, ya dan amin. Seperti mentari pagi. Gimana? Udah bisa merasakan hadirat Tuhan dalam ujian Tuhan? Dan udah mau bergegas merespon setiap kebenaran firman Tuhan? Sampai jumpa pada Super Sunday STO Mapangen minggu depan. Tentunya yang lebih spesial lagi. Bye-bye. Setiap hati Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Kita semua menerima janji Tuhan, sebab Dia yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari setiap keadaan kita saat ini. Apapun yang saudara alami, yakin bahwa janjinya ya dan amin.